Kejadian ini diambil dari sebuah cerita yang bergulir pernah terjadi di masyarakat kita. Sebut saja di Desa Cipedang, Kecamatan Pasurungan, Jawa Barat. Untuk nama alamat sengaja penulis samarkan. Di desa itu ada seorang pemuda yang kehidupannya jauh dari kata layak. Jangankan untuk membeli kemewahan pada umumnya orang-orang, untuk kehidupan sehari-hari saja benar-benar pas-pasan. Sebut saja namanya Adul. Adul ini seorang pemuda yang hanya memiliki ibu saja, karena bapaknya sudah lebih dulu menghadap Yang Maha Kuasa. Sifat Adul ini memiliki karakter kurang baik, baik dalam kehidupan bermasyarakat atau di keluarganya sendiri. Kebiasaannya setiap hari melakukan kenakalan-kenakalan dan kelakuan-kelakuan yang tercela. Setiap malam kerjaannya begadang, dikala siang tiba kerjaannya tidur seharian. Sehari-hari tidak jauh kata-kata yang terulang dari Adul ini, minta uang sama ibunya secara terus-menerus. Setiap hari kerjaan Adul ini banyak sekali pengeluhan-pengeluhan dan berandai-andai menjadi orang yang kaya raya. Sampai Adul ini mendapat inspirasi dari desas-desus di masyarakat, bisa mendadak kaya dengan cara melakukan pesugihan. Sudah ngobrol secara gamblang dengan yang memberikan inspirasi itu, bahwa Adul harus berangkat ke suatu tempat untuk melakukan ritual pesugihan itu. Adul harus berangkat ke suatu goa yang ada di sebelah selatan Pulau Jawa
Dan Adul harus bertanya sama kuncen goa itu untuk ritual proses pemujaannya. Singkat cerita, Adul pun bulat tekad akan berangkat ke pesugihan itu esok harinya. Kemudian Adul pamit kepada ibunya untuk melakukan pesugihan itu. Ibunya spontan tidak setuju dan melarang Adul untuk tidak melakukan itu. Tapi tetap saja karakter Adul yang keras kepala tetap saja berangkat untuk mewujudkan keinginan melakukan pesugihan itu dengan sedikit memaksa dan mengambil uang ibunya untuk ongkos di perjalanan. Akhirnya setelah beberapa jauh jalan yang ditempuh ke gua pantai selatan itu, Adul ketemu dengan kuncen gua itu dan akhirnya menanyakan syarat-syarat apa saja ritual yang Adul lakukan untuk melakukan proses pesugihan itu. Kuncen gua itu pun menjelaskan tata cara ritual itu. Adul harus diam di gua itu selama 1 malam. Kemudian lihatlah di sekeliling gua itu banyak perhiasan-perhiasan antik yang terbuat dari emas. Nanti setelah proses ritual selesai, Adul bisa ngambil barang-barang antik perhiasan itu kemudian untuk dijual. Setelah diam di gua selama 1 malam, kemudian Adul harus menebang pohon pisang yang ada di atas gua itu. Kemudian Adul pun mengangguk, tandanya setuju dan mengerti dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh kuncen itu. Sambil berkata kepada kuncen itu, "Gumam Adul, mudah sekali mbah syarat-syaratnya. Cuma memotong pohon pisang itu, akhirnya aku bisa jadi kaya." Kemudian kuncen itu mengiyahkan dan katanya, "Jalani saja." Singkat cerita, Adul pun bertapa di goa itu selama 1 malam sambil membayangkan kekayaan yang didapatkan dari prosesi pesugihan itu. Walaupun kondisi pada malam-malam itu banyak suara-suara aneh ataupun penampakan-penampakan yang terjadi,
dengan bulat tekad Adul, sehingga ketakutan itu bisa dilalui oleh Adul dengan mudah saja. Walaupun orang lain, jika masalahnya seperti itu, mungkin bisa saja berlari tunggang langgang, ketakutan. Tapi Adul ini bisa melaluinya sampai tiba pagi harinya. Kemudian Adul akan melakukan prosesi persyaratan pesugihan terakhir dengan memotong pohon pisang itu yang terletak di atas goa itu. Adul pun mengambil golok yang sudah disiapkan dari kuncian goa itu, sambil membayang-bayangkan kekayaan yang akan didapati Adul. Tiba-tiba Adul memilih-milih pohon pisang yang mana yang akan ditebang oleh Adul ini, sampai sudah memiliki pohon pisang yang tepat yang Adul ingin tebang. Sambil berkata-kata, jangankan saat menebang pohon pisang, semuanya pun tidak akan lama saya lakukan. Sambil mengayunkan golok, tiba-tiba ketika golok itu mau sampai kepada pohon pisang yang dituju, kemudian pohon pisang itu berubah menjadi ibunya. Akhirnya Adul pun sontak kaget melihat bayangannya yang awalnya pohon pisang kemudian berubah menjadi ibunya. Gumam Adul, mungkin ini bayanganku saja. Akhirnya golok itu pun tidak jadi dihempaskan untuk memotong pohon pisang itu. Tiba-tiba dalam tatapan Adul yang tadi pohon pisang itu seolah-olah seperti ibunya, tiba-tiba menjadi pohon pisang kembali. Akhirnya Adul pun memutuskan untuk menebang pohon pisang yang ada di sampingnya. Setelah golok mau dihempaskan kepada pohon pisang yang di samping yang tadi, tiba-tiba pohon pisang itu berubah menjadi saudara perempuannya. Adul pun dibuat kaget lagi. Setelah beberapa saat goloknya tidak jadi dihempaskan, tiba-tiba
pohon pisang itu terlihat seperti pohon pisang biasa lagi. Kemudian Adul pun mencoba mau menebang pohon pisang itu. Dipilih satu persatu. Tiba-tiba pohon pisang itu berubah menjadi anggota keluarganya, berubah menjadi kakaknya, berubah menjadi neneknya, berubah menjadi adik-adiknya, sampai Adul pun tidak jadi untuk menebang pohon pisang itu. Akhirnya Adul pun menghampiri kuncen gua itu dan bertanya apa yang dialaminya. Kemudian kuncen gua itu pun menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan Adul ini, memang kalau pohon pisang itu ditebang sesuai bayangannya akan ada satu anggota keluarganya yang meninggal sebagai tumbal pesugihan itu. Akhirnya Adul pun sadar. Adul pun tidak mau jika harus menukar kekayaan dengan anggota keluarganya. Akhirnya Adul pun pamit dari kuncen penunggu gua itu sampai berlari-lari ketakutan. Dan akhirnya Adul ini sadar